Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 3 Februari 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 4, ayat 21 sampai dengan ayat 30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Saudara-saudari yang terkasih, pewartaan Injil hari ini mengajak kita untuk mewaspadai sikap orang beragama dan perilakunya, termasuk diri kita. Demam mukjizat bisa berakhir dengan hilangnya sumber mukjizat sendiri, seperti yang terjadi di Nazaret yang dikisahkan dalam Injil tadi. Dan memang setelah peristiwa itu, dusun Nazaret yang berperan besar dalam bab-bab sebelumnya tidak terucap lagi dan dilupakan orang. Perannya telah selesai. Namun dusun ini selanjutnya hanya diingat dalam sebutan Yesus dari Nazaret, yang kehadirannya justru tidak diterima dengan baik oleh orang-orang Nazaret sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, agama mengajarkan agar orang mengimani yang ilahi, pasrah kepada kekuatan-kekuatannya. Namun sikap pasrah yang asal saja sering malah menggiring orang ke tujuan lain. Beberapa kenyataan dalam penghayatan agama menunjukkan hal ini. Iman yang unsur pokoknya adalah keteguhan dapat menjadi sikap fanatik dan intoleran. Tata upacara atau ritus yang tujuannya membantu orang merasakan batas-batas antara yang duniawi dan yang ilahi bisa menjadi serangkaian tindakan magis yang justru mengaburkan batas-batas tadi. Akibatnya, barang-barang yang berhubungan dengan tata upacara beralih peran menjadi jimat dan guna-guna. Doa beralih fungsi menjadi jampi-jampi mendatangkan roh. Hukum agama yang menata hidup beragama bisa menjadi aturan-aturan yang mencekik kerohanian dengan rasa takut yang bisa dimanipulasi demi tujuan-tujuan tertentu. Spiritualitas yang muncul dari pengalaman akan kehadiran yang ilahi bisa menjadi praktek ulah batin yang kurang sehat bila tidak terolah terus. Saudara-saudari yang terkasih, penyakit kronis dalam hidup batin ini juga dikenali oleh Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab atau pasal 12 ayat 31 hingga bab 13 ayat 13, ia mengatakan bahwa macam-macam karunia khusus bila tidak disertai perhatian kepada sesama dalam kasih akan tidak bermakna.
kemampuan berbicara bahasa malaikat dan manusia, bernubuat, menguasai ilmu gaib, iman sempurna, sikap mau berkorban bisa jadi satu saat tidak lagi dibutuhkan. Akan tetapi, menurut Paulus, kasih tidak ada habisnya. Ia menggambarkan pelbagai kenyataan yang menunjukkan adanya kasih. Sikap sabar, baik hati, tidak cemburu, tidak besar kepala dan sombong, jauh dari sikap tidak sopan dan egois, bukan pemarah, bukan pendendam, memihak kebenaran, dan menjauhi ketidakadilan, telaten, bisa mempercayai, penuh harap, dan tahan uji. Daftar ini tentu dapat diperpanjang, namun semuanya sama-sama mencerminkan sikap apa adanya, tidak mengada-ada. Dalam bahasa orang sekarang, integritas bersifat apa adanya. Itulah penerapan kasih bagi zaman ini. Agama dapat membawakan keleluasaan batin bila dihayati secara apa adanya. Bila tidak, akan gampang kena penyakit kronis tadi, demam mukjizat yang mengaburkan kehadiran yang ilahi di tengah-tengah manusia. Paulus mengajak orang-orang di Korintus dan kita semua tentunya agar waspada dan jangan sampai mabuk roh. Ya Tuhan Allah, semoga aku tetap menjadi orang beriman dan tak tergoyangkan oleh apapun. Maka tolonglah senantiasa dengan kuat kuasa-Mu, sehingga aku bisa menjadi dan menerima segala sesuatu apa adanya dari-Mu. Amin.